Pemirsa, artis Krisdayanti nampaknya paling sering jadi korban pembajakan foto yang direkayasa ke dalam produk pornografi. Sebelumnya sempat bermunculan foto porno berwajah Krisdayanti di internet. Belakangan foto artis itu juga menjadi model cover kemasan film VCD porno yang beredar di pedagang VCD kaki lima di Surabaya, Jawa Timur. Berita ini tentu saja menghebohkan. Lalu bagaimana Krisdayanti menanggapi hal yang merugikan dirinya tersebut? Itu yang cukup lama untuk dapat tampil sempurna. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pertunjukan ini? Bagi saya biasa latihan hanya 3 bulan, dan ini sampai 1 tahun penuh ya, semua pengurus, pelatih, dan anak-anaknya sendiri, bukan main. Saya kalau mau bilang terharu ya, karena belum tentu anak-anak yang sempurna ya, gitu. Tapi ini anak-anak dengan semua keterbatasannya tuh, oh, bisa mengagumkan, nanti lihat ya ininya, mengagumkan sekali kok. 7 bulan. Bayangkan. Ya, April ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Hampir 6 bulan, 7 bulan. Mereka untuk koreografernya sama gerakan lip syncnya gitu loh. Mereka sampai 100. Tapi kalau saya kebetulan karena kesibukan jadi saya baru latihan full itu baru 2-3 kali ini aja gitu loh. Lantas, adakah rencana mereka untuk membuat pertunjukan lanjutan? Jadi saya juga bilang sama pengurus kalau ada izin Allah, saya mungkin ingin ikutlah di dalam kegiatan-kegiatan. Belum tahu ke sananya ya, tapi mungkin insya Allah kalau memang mereka bikin acara mungkin rutin setiap tahun atau setiap beberapa tahun, insya Allah kalau memang mereka butuh saya untuk ngisi, itu kan sebetulnya kita tuh mengisi tergantung dari kebutuhan dari si acara tersebut juga dong gitu, bukan berarti terus mereka maksain mesti pindah, ada aja yang enggak gitu. Tapi saya rasa semua artis sama lah, pengen sekali bantu. Kalau kita kan artis sinetron syuting segala macam waktunya kan nggak tentu ya. Jadi pas tiba-tiba ada yang memberi kesempatan kita waktunya ini nih untuk kegiatan sosial ini, kalau memang bisa diselipkan harus deh kayaknya. Karena untuk bersosialisasi juga kayaknya kita kurang gitu. Jadi kalau pas ada kegiatan-kegiatan ini ya kesempatan kita untuk ketemu sama fans kita juga. Apalagi dengan gini kan dari kalangan yang lain ya kan gitu loh. Selain membengkokkan sendok, pesulap Deddy Kobuzier sering menampilkan permainan sulap dengan menggunakan uang. Biasanya Deddy meminjam uang dari penonton. Namun belakangan terdengar bisik-bisik kalau setiap kali Deddy Kobuzier meminjam uang dari penontonnya, dia tidak pernah mengembalikannya. Pemirsa, Anda tentu pernah menyaksikan atraksi Deddy Kobuzier dalam permainan sulapnya. Di awal penampilannya dalam acara SLI 008, Deddy memang berhasil menarik perhatian pemirsa dengan menampilkan permainan sulapnya yang atraktif. Deddy selalu mengajak pemirsanya di rumah untuk ikut terlibat bermain sulap saat ia tampil di televisi. Gayanya itulah yang membuat nama Deddy Kobuzier sebagai pesulap langsung melejit sebagai pesulap nomor 1 di Indonesia. Atraksi sulap Deddy yang paling terkenal dan paling sering dimainkannya adalah membengkokkan sendok. Namun dalam acara-acara khusus, ada kalanya Deddy memainkan atraksi lain dengan mengganti permainannya dengan menggunakan uang. Biasanya Deddy akan meminjam uang dari penonton sebagai objek atraksinya. Tetapi belakangan terdengar rumor tidak sedap tentang permainan sulap Deddy dengan uang itu. Kabarnya banyak yang mengeluh kalau Deddy tidak mengembalikan lagi uang yang dipergunakannya untuk sulap. Benarkah begitu? Enggak, itu nggak benar. Karena, memang apa yang dilihat penonton betul, uangnya tidak kembali. Itu ada salah satu permainan saya, itu hanya salah satu dari permainan saya. Itu hanya untuk menghibur penonton. Jadi mereka semua ketawa kan, "Nah, kena lu ketipu," atau tapi setelah acara itu selesai, akan ada orang saya yang mengembalikan uangnya. Jika benar demikian, lantas bagaimana dengan isu yang tidak enak yang telah beredar itu? Saya rasa biarkan itu jadi tanda tanya gitu, biarkan saja. Memang memang itulah seninya gitu kan, memang sebuah trik, heeh. Jadi mungkin ya mereka lebih takut, mereka udah takut nih kalau saya ngasih nanti nggak balik, tapi saya harus gimana caranya supaya dia ngasih, kan gitu kan. Nah itu namanya seni manipulasi. Deddy Kobuzier belajar sulap sejak usia 8 tahun. Untuk memperdalam kemahiran sulapnya itu, ia belajar sampai ke Amerika dan Prancis.
Dedi memainkan sulap dengan nama aliran Mental Magic, sebuah aliran sulap yang menggunakan trik manipulasi pikiran. Adakah aliran itu dapat memperdayai orang lain? Tentang uang yang saya ambil hilang, itu hanya salah satu bagian dari permainan. Permainan saya jenisnya banyak, itu salah satunya. Nah, tapi selama permainan saya main, uang itu selalu dikembalikan, memang tidak sepengetahuan penonton. Karena kalau misalnya kita udah hilang, terus ini uangnya Bapak saya kembaliin, loh apa sulapnya? Ya kan, uangnya hilang kok taunya ada di sini, itu bukan sulap, itu namanya curang. Nah, tapi setelah selesai acara, selesai show, akan ada orang saya secara khusus yang mengantarkan uang itu ke orangnya. Jadi sama sekali tidak pernah itu kejadian. Boleh dicek ke orang-orang yang saya ambil. Pemirsa, ada baiknya untuk meyakinkan tentang kebenaran rumor tersebut, kita saksikan saja atraksi Dedi berikut ini. Balikin Bapak saya. Ada berapa di sini? Ada berapa di sini? Berapa? Ke saya. Dari dua ini, yang mana tadi kamu keluarin dari dompet, lalu kamu kasih saya tuh dari yang mana? Yang ini yang kamu keluarin dari dompet, atau yang ini yang kamu kasih saya tadi di dompet? Hah? Kira-kira tunjuk aja yang mana yang tadi kamu kasih saya dari dompet. Yang ini kamu kasih saya. Makasih banyak. Pemirsa, kami dari tayangan Cek dan Dicek mengoleksi sejumlah adegan yang secara tidak sengaja terekam oleh kameramen Cek dan Dicek. Sekarang segera saja kita saksikan koleksi yang mengabadikan peristiwa langka menyangkut para selebriti ini. Pemirsa, artis Desy Ratnasari selama ini dikenal sebagai artis yang paling menjaga image dirinya di depan publik. Desy selalu mengesankan ingin tampil sempurna. Agaknya berbeda dari kebiasaannya, gambar rekaman berikut ini memperlihatkan ekspresi Desy tanpa dibuat-buat. Bisa jadi begitulah aslinya Desy Ratnasari. Oke, voucher dari Hotel Mulia. Gambar lain tentang gaya humor dalam pergaulan selebriti. Taufik Safalas termasuk salah satu artis yang memiliki penyakit latah. Itulah sebabnya saat bertemu Taufik Safalas, penyanyi Hedi Yunus menggodanya dengan mengkritiki Taufik. Dan latah Taufik pun langsung muncul. Beginilah ekspresi Taufik saat latah. Ada pula gambar tentang atlet-atlet peserta Olimpiade. Ternyata tidak perlu mendapatkan medali emas untuk mendapatkan bonus uang. Karena bagi atlet yang tidak mendapatkan medali pun mereka berhak menerima bonus. Jangan-jangan hal inilah yang membuat prestasi atlet kita tidak potensial. Pemirsa, kepopuleran dan keseksian artis Krisdayanti mengundang minat para produser VCD porno. Foto-foto Krisdayanti secara ilegal telah dipergunakan sebagai sampul VCD porno di Surabaya. Berikut penjelasan Krisdayanti kepada Cek dan Dicek tentang perihal tersebut. Pemirsa, artis Krisdayanti nampaknya paling sering jadi korban pembajakan foto yang direkayasa dalam produk pornografi. Sebelumnya sempat bermunculan foto porno berwajah Krisdayanti di internet. Belakangan foto artis itu juga menjadi model cover kemasan film VCD porno yang beredar di pedagang VCD kaki lima di Surabaya, Jawa Timur. Berita ini tentu saja menghebohkan. Lalu bagaimana Krisdayanti menanggapi hal yang merugikan dirinya tersebut? Nggak pernah masalahin sebetulnya gitu. Tapi sebetulnya aku sedih karena itu justru katanya dibuatnya di Malaysia gitu loh. Yang kebetulan saya juga punya sedikit pasar di sana karena otomatis membeli kasetnya sedikit ya, 25.000 kaset di sana udah dapat platinum. Jadi yang saya sedihkan adalah mungkin orang yang buat adalah orang yang tidak tahu pribadi saya. Jadi melalui teman-teman semuanya saya bilang bahwa
saya melalui proses, dan proses itu insya Allah masih panjang kalau saya masih diterima di entertain, karena buat saya ngerugiin, tapi saya nggak mau terlalu gegabah untuk komentarin karena takutnya malah jadi balik ke saya sendirinya nanti.